Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Enggar Febriani, dengan NIM 122113666 dalam mata kuliah Aplikasi Komputer Ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas video tentang modul yang sama, yaitu modul forecasting atau peramalan. Sebelum lanjut mengenai pembahasannya, saya akan mengulas sedikit mengenai forecasting atau peramalan yang merupakan metode untuk memprediksikan atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Pada materi minggu lalu, forecasting sendiri dibagi menjadi 4 sub atau model, yang dimana dengan adanya forecasting atau peramalan ini bertujuan untuk menghitung metode-metode peramalan formal yang dapat digunakan dalam meramalkan permintaan sebagai dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya langsung saja pada pembahasan soal latihannya. Untuk soal pertama yaitu PT Indostar membuat prediksi tentang permintaan televisi yang diproduksinya untuk tahun 2013 berdasarkan data sebagai berikut. Nah, di sini sudah disajikan data sebagai berikut ini, kemudian berdasarkan data di atas, hitunglah A. Perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari 2014 dengan metode moving average 3 bulan. B. Perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari 2014 dengan metode moving average 4 bulan. C. Perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari 2014 dengan metode weight moving average 3 bulan. Dan D. Perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari 2014 dengan metode weight moving average 4 bulan. Nah, langsung saja untuk langkah penyelesaiannya, yaitu di sini saya sudah membuka aplikasi PLMIM terlebih dahulu. Kemudian dari menu utama PLMIM ini kita klik modul, kemudian kita pilih forecasting, di file kita klik new, dan di sini kita pilih time series analysis. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk titel sendiri kita ganti dengan PT Indostar. Kemudian untuk number of pay period-nya kita ganti dengan 12 bulan. Dan untuk row names-nya kita pilih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita klik OK. Maka akan muncul data baru di mana kita harus menggantinya sesuai dengan yang ada di soal. Untuk demand ini bisa kita ganti dengan penjualan. Dan selanjutnya sesuaikan dengan yang ada di soal. Nah, tadi untuk pertanyaan A, kita diminta untuk menggunakan metode moving average. Jadi, untuk metode ini kita ganti dengan metode moving average. Kemudian untuk period to average-nya kita juga ganti dengan 3 bulan. Nah, jika sudah sesuai, langkah selanjutnya adalah kita klik solve.
di mana nanti akan muncul 5 tampilan pemecahan masalah. Untuk tampilan yang pertama yaitu forecasting result, dengan pertanyaan perkiraan jumlah televisi pada bulan Januari 2014 dengan metode moving average 3 bulan, maka forecasting-nya adalah sebesar 103,333 atau ini juga bisa dibulatkan menjadi 103 untuk per unitnya. Dan selanjutnya untuk tampilan grafiknya, nah untuk tampilan grafiknya sendiri seperti ini. Kita lanjut untuk soal B. Jadi kita gunakan edit data. Kemudian datanya masih sama, tetapi untuk metodenya juga masih sama. Kita diminta untuk menggunakan moving average. Kemudian untuk period to average-nya kita diminta menggunakan 4 bulan. Nah, jika sudah, lalu kita klik solve. Jadi, perkiraan jumlah televisi pada bulan Januari 2014 dengan metode moving average 4 bulan adalah sebesar 105 unit. Dan untuk grafiknya, bisa kita lihat grafiknya seperti ini. Lanjut untuk soal atau pertanyaan yang kecil, yaitu kita edit data lagi. Di sini untuk soal yang C ini datanya masih sama, tapi kita diminta untuk menggunakan metode weight moving average. Jadi metodenya kita ganti menjadi weighted moving average. Nah, kemudian di sini untuk period to average-nya kita diminta 3 bulan. Maka untuk most recent period-nya kita untuk most recent period-nya. Nah, berkaitan dengan wage di sebelah sini tadi, tidak diketahui atau tidak ditentukan di soal, maka mengakibatkan soal ini nanti tidak bisa dikerjakan. Jadi, di sini kita dapat membuat permisalannya. Untuk most recent period, saya permisalkan 0,5. Kemudian untuk most recent period, saya misalkan 0,3. Dan untuk most recent period-nya saya permisalkan dengan 0,2. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita klik solve. Untuk perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari 2014 dengan metode weight moving average 3 bulan adalah sebesar 111,951 unit. Dan untuk grafiknya, bisa kita lihat untuk grafiknya sendiri seperti ini. Lanjut untuk soal pertanyaan yang D atau pertanyaan terakhir. Kita edit data lagi. Metode masih sama, yaitu weighted moving average, kemudian periodnya yang berubah yaitu 4 bulan. Nah, untuk datanya permisalan ini tadi masih sama, ditambah ini untuk for most recent period-nya, saya permisalkan 0,1. Nah, jika sudah, kita klik solve. Maka perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari 2014 dengan metode weight moving average 4 bulan adalah sebesar 111,928 unit. Dan untuk tampilan grafiknya bisa kita lihat seperti ini tampilannya. Nah, jika semua telah dikerjakan, maka langkah selanjutnya adalah kita save.
Untuk filenya, maka saya akan beri nama soal latihan forecasting 1. Nah, sudah di-save. Lanjut untuk soal 1 bagian B, yaitu sebuah perusahaan multinasional PT Indomon mencatat penjualan selama 1 tahun sebagai berikut. Nah, di sini ada laporan atau data hasil penjualan dari PT Indomon. Kemudian data di atas hitunglah A dengan metode moving average 3 bulan, berapa perkiraan penjualan pada bulan ke-13, B dengan metode weight moving average dengan bobot pertama 0,4, dan bobot kedua 0,6, berapa perkiraan jumlah penjualan pada bulan ke-13, C, berapakah prediksi penjualan PT Indomon pada bulan ke-25. Nah, langsung saja kita klik modul, kemudian kita pilih forecasting, kemudian di file kita klik new, lalu kita pilih time series analysis. Maaf, kita klik modul lagi. Kemudian kita pilih forecasting. Di file new kita pilih time series analysis. Kemudian untuk titel di sini yaitu PT Indomon. Nah, untuk number of past period-nya yaitu 12 bulan. Dan untuk row names-nya masih sama yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini kita harus menyesuaikan dengan yang ada di soal. Untuk demand sendiri bisa diganti dengan penjualan. Lanjut, kita harus mengisikan data sesuai yang ada di soal. Nah, mengacu lagi pada pertanyaan A, yaitu kita diminta untuk menggunakan metode moving average. Kita pilih metodenya dulu, yaitu moving average. Kemudian period to average-nya yaitu 3 bulan. Nah, jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah kita klik solve. Maka nanti akan muncul 5 tampilan pemecahan masalah. Untuk tampilan yang pertama yaitu forecasting result. Maka, dengan metode moving average 3 bulan, perkiraan jumlah penjualan pada bulan ke-13 adalah sebesar 215, dan untuk grafiknya bisa dilihat tampilan grafiknya seperti ini. Lanjut untuk soal B, yaitu kita edit data. Datanya masih sama, tetapi di sini untuk pertanyaan B ini kita diminta untuk menggunakan metode weight moving average. Jadi kita ubah dulu menjadi weighted moving average. Dan untuk periodenya yaitu 2 bulan. Untuk most recent periodnya di sini diketahui yaitu 0,4.
Dan untuk most recent period-nya yaitu 0,6. Lanjut, jika sudah maka kita klik solve. Jadi perkiraan penjualan pada bulan ke-13 adalah sebesar 219,348 dan untuk grafiknya bisa dilihat untuk grafiknya seperti ini. Lanjut, untuk pertanyaan C, kita edit data kembali. Di sini metode yang digunakan mengacu pada pertanyaan yaitu prediksi penjualan PT Indomaret pada bulan ke-25. Nah, jadi metode di sini kita ubah dengan linear trend analysis. Linear trend line model ini ya teman-teman. Nah, jika sudah maka kita klik solve. Nah, jadi untuk prediksi penjualan PT Indomaret pada bulan ke-25 yaitu sebesar 248,689. Nah, di sini untuk prediksinya ini sudah diprediksi dari periode ke-13 sampai periode ke-26. Dan lanjut untuk grafiknya. Untuk tampilan grafiknya sendiri seperti ini. Nah, jika sudah selesai maka kita harus save. File name-nya kita ganti dengan soal latihan. Forecasting 1 bagian 2. Di save. Kita lanjutkan untuk soal kedua, yaitu bila diambil secara acak 10 penjual laptop diperoleh data penjualan laptop dalam unit. Di sini sudah disajikan data seperti ini, kemudian dari data di atas hitunglah dengan metode trend, berapakah penjualan pada bulan ke-20. Langsung saja kita klik modul, kemudian kita pilih forecasting, di file kita klik new, lalu kita tetap sama memilih, mohon maaf, kita ulang lagi, kita klik modul, kita pilih forecasting, kemudian di new kita pilih time series analysis. Nah, untuk titel kita ganti dengan penjual laptop. Kemudian untuk number of face period-nya yaitu 10. Nah, untuk row names-nya kita masih sama, pilih 1, 2, 3, 4, 5, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita tetap sama harus menyesuaikan dengan yang ada di soal. Demand-nya bisa kita ganti dengan penjualan, lalu kita isi sesuai dengan yang ada di soal.
Nah, di sini kita tadi diminta untuk menggunakan metode trend. Kita ganti dengan linear trend line model. Jika sudah, kita klik solve. Nah, akan muncul 4 tampilan pemecahan masalah. Lanjut di sini tadi adalah berapakah penjualan pada bulan ke-20. Nah, di sini untuk menggunakan metode land trend line model ini kita sudah disajikan dari periode 11 sampai 24. Acuannya adalah kita diminta pada bulan ke-20, jadi kita lihat bulan ke-20 yaitu sebesar 89,515 dan untuk grafiknya dan untuk tampilan grafiknya sendiri seperti ini. Nah, jika sudah jangan lupa kita save. Filenya kita isi dengan soal latihan forecasting 2. Nah, sekian video pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan ditunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.